Pria ini memiliki kemampuan luar biasa. Setiap pagi, pada saat bangun, dia akan menjadi orang lain. Lelaki yang gemuk ini, atau gadis cantik ini. Hal ini membuat kehidupan dia sangat sulit. Yang pertama setelah dia bangun, adalah memilih pakaian yang cocok, dan memilih sepatu. Kacamata juga beda. Harus mengukur kacamata baru. Karena penyakit aneh ini. Dari sejak kecil, dia tidak ada teman. Dan pacar. Pada satu hari, ketika aktor utama masuk satu toko peralatan rumah tangga, dia bertemu dengan staf yang sangat cantik di sini. Dia langsung suka gadis ini. Tetapi ketika dia memikir tentang penampilannya, dia tidak berani untuk berbicara. Pada hari berikutnya, dia dengan penampilan baru bertemu dengan gadis cantik itu. Gadis itu selalu baik hati, memperkenalkan semua barang untuk dia, dan memberi kartu bisnis untuk dia. Semakin hari, kartu bisnis semakin banyak. Hari ini, aktor utama bangun, menemukan dia menjadi pria sangat ganteng. Dia memutuskan tidak menahan lagi, mencari gadis itu, membeli satu kursi di sana, dan mengundang dia makan malam bersama. Karena gadis ini juga suka dengan pria ganteng, jadi dia setuju. Aktor utama mengantar dia ke kantor bekerja dia. Dia adalah seorang desainer peralatan rumah tangga. Desain beberapa kursi ini. Gadis sangat kaget, karena semua kursi yang didesain oleh aktor utama adalah barang paling mahal di toko dia. Hal ini membuat dia lebih suka aktor utama. Mereka makan malam dalam pabrik itu. Kemudian, aktor utama mengantarkan dia pulang. Kali pertama berkencan, mereka sangat senang. Sebelum tidur, gadis mendapat pesan dari aktor utama. Dia mau undang gadis ini makan malam besok. Mereka berjanji bertemu setelah waktu bekerja. Sementara di sisi lain, aktor utama pesan jam alarm. Minum banyak kopi. Betul, dia mau simpan penampilan ini. Aktor utama tidak boleh tidur. Pada hari berikutnya, mata dia hitam. Dia mendengar musik bersama gadis itu. Makan bersama di pabrik. Sangat manis. Sampai malam, aktor utama sangat mengantuk. Ingin melakukan pekerjaan favorit untuk tetap terjaga. Tetapi masih mengantuk. Dia memukul diri sendiri untuk bangun. Sampai hari ketiga, dia jalan-jalan sepanjang hari dengan gadis. Mereka membeli satu pasang cincin. Kelihatan aktor utama mengantuk. Gadis bertanya dia mengapa. Aktor utama tersenyum dan bilang tidak ada apa-apa. Dan mengajak gadis itu besok makan pagi bersama. Jadi aktor utama mengantar gadis sampai terminal bus. Tetapi dia takut besok dia menjadi penampilan lain. Dia juga naik bus. Pulang bersama gadis itu. Akhirnya, dia mengantar sampai pintu rumah. Baru pulang. Tidak lama kemudian, aktor utama naik kereta api listrik untuk pulang. Masih tersenyum dan chatting sama gadis. Tidak terduga, terlalu capek dan mengantuk. Jadi dia tidur. Pria ini setiap pagi akan menjadi orang lain. Kemampuan luar biasa ini tidak bagus. Kadang-kadang menjadi pria ganteng. Pergi ke bar untuk bermain dengan gadis-gadis. Sebentar saja, gadis cantik sudah pegang tangan. Kita pergi saja ya. Tetapi menjadi bapak botak. Sangat malu. Sudah berjanji dengan pacar di terminal bus. Aktor utama di sebelah dia. Tetapi tidak berani mendekati dia. Gadis ini sudah tunggu aktor utama 2 jam. Sudah terlambat bekerja. Masih menunggu. Manajer menelpon untuk dia dan bertanya mengapa dia masih belum datang. Dia bilang dia bangun terlambat. Kemudian dia naik taksi. Dan pergi ke kantor. Aktor utama mendapat telepon dari gadis itu. Penampilan ini. Bagaimana dia bisa bertemu dengan gadis itu? Kemudian, aktor utama tidak hubungi dengan gadis ini lagi. Sampai satu hari. Ada satu gadis ke perusahaan dia. Sangat aneh. Ini pertama kali bertemu. Tetapi mau undang dia makan. Pasti gadis ini menolak. Dia cepat berkata, Kim Wo Jin. Kakak masih ingat? Kemudian dia mengantar gadis itu pulang ke rumah dia. Dan mengakui adalah aktor utama. Gadis ini memikir dia sedang bercanda. Sangat marah dan pergi. Aktor utama cepat buka laptop. Dan menunjukkan video setiap hari. Ketika melihat penampilan aktor utama, gadis ini masih tidak percaya. Dan langsung pergi. Aktor utama sendiri lagi. Karena dia sakit ini. Mungkin dia akan sendiri selamanya. Sementara di sisi lain, gadis itu pulang dan tidak bisa tidur. Gadis bertemu
Satu tamu sangat aneh. Dia memikir itu adalah aktor utama. Dan dia memutuskan datang ke rumah aktor utama. Tekan bel pintu. Kali ini, seorang gadis dengan rambut pendek membuka pintu. Dia mengakui dia adalah aktor utama. Pada malam itu, gadis ini tidur bersama aktor utama. Dia mau melihat besok aktor utama menjadi siapa. Pada hari besok, setelah bangun, dia melihat aktor utama bangun. Memang sudah menjadi orang lain. Akhirnya, gadis itu sudah menerima penyakit aktor utama. Dan berkencan sama dia. Ada saat aktor utama menjadi anak kecil. Mereka juga berkencan bersama. Satu orang minum alkohol. Satu orang minum susu. Pada saat awal, dia sangat senang. Tetapi lama, gadis mulai takut. Karena setiap hari aktor utama selalu berubah. Dia tidak yakin apakah orang di depan benar-benar pacar dia. Untuk membuat gadis merasa aman, dua orang membuat sinyal. Setiap kali bertemu, aktor utama akan pegang tangan gadis ini. Untuk dia bisa menemukan dia. Pada hari itu, gadis mengikuti party. Setiap orang pergi dengan pacar. Hanya dia sendiri saja. Karena pada saat ini, aktor utama menjadi seorang nenek. Aktor utama sangat sedih. Dan langsung tidur. Kemudian, ada orang bertanya dia, "Mengapa pacar Anda tidak datang?" Gadis hanya tersenyum saja. Tiba-tiba ada orang pegang tangan dia. Aktor utama sudah datang. Setelah bangun, dia sudah menjadi pria yang ganteng. Pada malam itu, gadis itu sangat senang di party. Mereka sangat bahagia. Tidak lama kemudian, gadis bertemu dengan teman-teman. Semua orang ingin bertemu dengan pacar dia. Gadis ragu-ragu. Pura-pura ada telepon dan keluar. Dan pulang saja. Bagaimana dia bisa memperkenalkan pacar dengan semua orang? Gadis sangat kaget ketika melihat pacar. Kemarin sangat ganteng. Hari ini sudah menjadi seorang gadis. Aktor utama ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Setiap hari dia akan menjadi orang lain. Pada waktu awal, gadis tidak peduli. Tetapi setelah berkencan, manajer bertemu dengan dia. Ada orang bilang Anda dari pagi sampai malam berkencan dengan banyak pria. Banyak pemimpin juga bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, dia sangat sedih tetapi tidak bisa menjelaskan apa. Sangat cepat, semua orang gosip di belakang dia. Dia juga mulai memiliki masalah. Dia tidak bisa berkonsentrasi ketika dia bekerja. Langsung lupa tamu sudah bertanya apa. Rekan dia harus membantu. Sedangkan aktor utama tidak tahu semua cerita ini. Dan memikir hubungan mereka lebih intim. Pada malam itu, pada saat dia mengantar gadis itu pulang, aktor utama bilang mau menikah dengan dia. Hal ini membuat dia sangat kaget. Dia langsung cerita semua masalah dengan dia. Akhirnya, karena terlalu marah, dia mulai merasa pusing. Dia ambil obat dari tas. Dan minum. Dia tidak bisa tahan lagi. Cepat. Dia jatuh koma. Dan dibawa ke rumah sakit. Pada saat ini, aktor utama baru tahu. Obat yang gadis sudah minum adalah obat psikoterapi. Khususnya untuk penyakit mental. Dia sudah minum obat ini lama. Dari rekam dalam HP dia. Dia baru tahu gadis itu sudah bertemu dengan dokter. Dokter berkata, kalau dia mau lebih baik, dia jangan bertemu dengan pacar lagi. Aktor utama sangat sedih. Dan sakit hati. Pada hari itu, aktor utama menjadi seorang gadis. Mencari ibu dia. Dan cerita semua masalah tentang dia. Tidak terduga, ibu mengatakan, lebih baik putus dengan pacar saja. Sebenarnya, dulu, ayah aktor utama juga sakit seperti dia. Setiap hari, mereka bilang ibu berzina dengan orang lain. Dan sakit jiwa. Kemudian ketinggalan surat dan uang. Dan dia pergi. Kehidupan ibu menjadi biasa. Setelah kembali rumah, aktor utama melihat foto-foto bersama dengan gadis itu. Kenangan dengan dia. Akhirnya, dia memutuskan. Beberapa hari kemudian, aktor utama bertemu dengan gadis. Ada hadiah untuk dia. Aktor utama mengantar gadis ke pabrik. Di sini ada satu kursi. Aktor utama membuat kursi itu mengikuti ukuran dia. Kemudian, mereka berjalan kaki. Gadis sangat senang dan bertanya aktor utama. Besok kita pergi kemana ya? Aktor utama berkata. Kita putus saja. Aktor utama sudah menyerah kecintaan ini. Gadis ini diam saja. Dan melepaskan aktor utama. Karena penyakit ini. Dia juga sakit banget.
Kehidupan dia kemudian. Dia lebih sehat dan tidak sakit lagi. Bisa fokus kerja. Dan bekerja lebih baik. Tetapi tangan dia masih memakai cincin yang aktor utama membeli. Dia belum pernah lupa tentang aktor utama. Pada satu hari, dia melihat kursi yang aktor utama membuat. Kakak dia datang, duduk di kursi, dan bertanya, kursi ini siapa membuat? Gadis langsung menangis. Dia cerita semua dengan kakak. Pada malam itu, setelah menangis dia memutuskan, harus lupa semua. Dia mengambil semua foto bersama aktor utama, dan cincin, simpan di lemari. Untuk bersembunyi kecintaan ini. 10 bulan kemudian, kehidupan dia sudah biasa. Dia memikir dia sudah lupa. Sampai satu hari, dia bekerja, dan bertemu dengan satu karyawan. Sedang membersihkan sambil mendengar musik. Lagu yang dia sedang mendengar, adalah lagu yang dia dan aktor utama paling suka. Hati dia sakit lagi. Pada saat ini, gadis juga mengakui, dia tidak bisa lupa aktor utama. Semua kesedihan yang aktor utama telah membuat untuk dia, tidak sama dengan kehilangan dia. Pada hari berikutnya, dia pergi ke Republik Ceko. Karena teman aktor utama bilang sama dengan dia. Aktor utama di sana. Dia pergi ke toko peralatan rumah tangga. Buka pintu. Satu orang sangat aneh. Dia bilang orang Anda sedang mencari tidak ada di sini. Siap menutup pintu. Gadis berkata, saya mau membeli peralatan rumah tangga. Dia mau masuk dan melihat. Pria ini harus setuju. Gadis masuk. Kelihatan banyak sepatu. Dia pasti. Pria ini adalah aktor utama. Dia pegang tangan aktor utama. Minta maaf dia. Dan berkata dia sudah sembuh. Kehidupan ini. Dia tidak bisa kurang dia. Akhirnya, aktor utama juga memutuskan tinggal bersama dia. 2 orang tinggal di Republik Ceko. Di sini tidak ada orang tahu mereka. Kehidupan mereka sangat senang dan sederhana. Kadang-kadang karena penampilan orang, kita meragukan kecintaan. Tetapi saat penuh cinta, kenangan cinta, menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mematahkan keraguan. Untuk cinta lebih sederhana dan lama.